Kalau emang ilmu kebal begitu gimana? Itu mah paling gampang. Tuh gurunya dia datang bang. Gurunya si A yang jin itu. Kita kaget pertama datang ya. Emang ada suara tuh. Du, 2 kali suaranya. Dia tanda datangan dia lah. Ya kan? Assalamualaikum. Ngomong gitu. Dia bilang. Assalamualaikum. Si jin itu. Di perut bang, kayak bola. Nih main. Bergerak. Iya benar-benar bergerak. Itu ya kita nggak tahu ilmunya nggak apa gimana deh ya. Itu pas di si A pegang diem. Kayak dibetot lah. Itu hilang bang. Nah pas giliran saya tuh pas salaman bukannya saya yang gini bang, malah si abahnya assalamualaikum ya kan. Halo, selamat malam kerabat Lampion. Kembali lagi sama saya Jo Cacing, host yang akan menemani cerita podcast horor pada malam hari ini. Sebelum kita beranjak cerita, ada baiknya kerabat Lampion untuk siapkan kopi, cemilan, karena cerita podcast horor malam ini sangat-sangat menegangkan. Baik, saya kedatangan narasumber yang mana narasumber ini dia belajar di salah satu padepokan dan dia dipertemukan oleh sosok jin Islam. Bagaimana kisah dan ceritanya? Saya perkenalkan langsung ke narasumber kita. Halo, selamat malam. Malam bang. Mas Kubil. Mas Kubil ya? Iya. Mas Kubil asal dari mana nih mas? Maaf. Dari Betawi bang. Dari Betawi. Betawinya Bekasi pasti nih Betawi. Asli Betawi ya. Oke, Mas Kubil kan ada email ke kita ya. Di mana Mas Kubil ini mempunyai kisah mistis atau kisah horor yang mana Mas Kubil belajar di daerah di Padepokan. Dan Mas Kubil ini dipertemukan oleh sosok jin Islam, betul ya? Betul bang. Oke, awal ceritanya gimana tuh mas? Bisa diceritakan? Jadi awal ceritanya bang, saya juga nggak kepikiran bawa ke situ ya. Pertama waktu itu kan memang ada masalah di rumah. Ada masalah, Mas Kubil di rumah ada masalah nih. Waktu itu abang saya sempat ngomong. Nah, dulu daripada di rumah mending di rumah Bang Ade di Cianjur ya kan. Ya udah jemput kan jam 3 malam. Berarti berangkat jam 3. Berarti jam 3 pagi ya. Iya. Nah, dari situ kan abang saya jemput. Nah, ternyata tuh saya dari pas Bogor terus kan kalau ke Cianjur kita ngambil puncak ya kan. Betul. Setahu saya. Puncak lurus. Kok ini lurus terus harus Sukabumi. Berarti arahnya belok. Benar. Enggak tahu pas nyampe itu di bawah Gunung Salak bang. Pas sampainya di bawah Gunung Salak. Iya. Ke daerah Sukabumi ya. Pas di situ kan kita juga bingung ya. Di mana ya kan? Nah di situ ternyata abang saya, harus saya nitip lah berkata di Padepokan. Berarti sudah sampai sana jam berapa dari rumah? Jam 3 tuh sampai Padepokan jam berapa? Jam sekitar jam 7 jam 8 lah kalau nggak salah. Jam 8 pagi ya. Sampai di situ kan, kita nunggu dulu tuh bang. Ternyata namanya si A ya kan orangnya. Si A itu nggak ada lagi ngobatin orang. Kita tunggu sekitar 2 jam. Akhirnya kan si A datang. Ketemu ya. Akhirnya tuh diceritain sama abang saya gini ya kan. Permasalahan Bang Kubil. Saya cerita, ya udah maunya gimana, Pak ya. Sini aja. Ya udah, saya di sono kan, saya ngikutin, terus saya berjalan kan di sono ramai bang. Namanya Padepokan. Kita ngaji segala macam ya kan. Nah suatu saat tuh kita ada orang yang hadiran. Hadiran apa tuh? Kita juga awalnya kan
sempat bertanya, ini hadiran apa ya? Ternyata pengajian atau apakah gitu kan biasanya. Awal pengajian kita. Pengajian. Tawasul dulu ya kan. Setiap malam Jumat tuh. Nah, dari situ ada orang yang hadiran. Saya belum sekali itu tuh belum pernah hadiran. Belum pernah. Saya kan ya namanya bocah banger ya. Bocah Badung nih. Iya. Oke. Saya cari tahu kan ini apa maksudnya ya kan. Oke. Nah, dari situ kita tahu tuh nanya-nanya kan sama jamaah di situ. Oke. Hadiran itu apa sih ya kan. Ya ketemu sama gurunya si AA. Oke. Sama hadiran tuh. Ternyata gurunya itu Bang sejenis makhluk halus, ibarat kata jin. Wow. Gurunya si AA ini makhluk halus. Bener. Berarti nggak ada penampakan sama sekali. Nggak ada. Oke. Cuma suara doang. Cuma suara. Awalnya kan saya juga mikirnya apa ini ada speakernya, apa gimana ya kan? Oke. Ini saya dengar suaranya gede. Kayak apa tuh suaranya? Kayak wayang golek lah gitu. Kayak wayang golek. Sunda lah ngomongnya. Sunda gitu ya. Suaranya gede. Oke. Nah, sering berjalan kan dari situ saya kan pertama. Di situ, maaf, saya potong. Di situ bicara apa tuh? Kayak seperti apa? Omongan apa gitu? Biasanya kan untuk naon atau apa gitu kan kalau Sunda. Soalnya saya nggak bisa Sunda nih. Kayak seperti apa? Awalnya yang saya dengar tentang cerita misalkan orang yang hadiran itu masalahnya apa? Oh, ditanya permasalahan. Oke. Ditanya ya kan tanya jawab tuh sama si gurunya si AA ini. Si jin itu ya. Oke. Nah, dari situ saya berarti Mas Kubil ditanya sama belum. Oh, belum. Waktu itu saya cuma ngedengerin, Bang. Oke, lanjut. Ya kan? Takutnya saya nggak percaya. Oke. Gitu. Emang dalam hati nih waktu pertama kali saya nggak percaya. Saya kan cari tahu ya kan. Ini entah ada speakernya atau gimana ya kan. Saya cari-cari itu kan emang nggak ada. Oke. Nah, saya kan yakin maksudnya kalau kayak kita kan hidup berdampingan ya Bang. Iya, betul. Waktu itu sekitar 2 minggu lah saya baru bisa hadiran. 2 minggu setelah kehadiran pertama kali itu. Oke. 2 minggu saya baru bisa hadiran. Ternyata di hadiran itu tempat hadiran itu Bang gelap. Satu kamar nih gelap. Kita tawasul dulu ya kan. Oke. Nggak lama itu gurunya dia datang Bang. Gurunya si AA yang jin itu. Oke. Kita kaget pertama datang ya. Oke. Emang ada suara tuh. 2 kali suaranya. Dia tanda datangan dia lah. Oke. Ya kan. Assalamualaikum. Ngomong gitu. Dia bilang. Assalamualaikum. Si jin itu. Oke. Ya kan kita jawab. Ditanya tuh kita satu-satu, misalkan kita 4 orang atau 3 orang ya di dalam itu, ditanya kita satu-satu. Bahasa Sunda nih, calon lagar mana? Gitu kan. Lagar, misalkan kalau kayak kita masalah apa, ditanya. Kita jelasin tuh, ntar jalurnya dikasih tahu tuh sama gurunya si AA. Iya, si jin itulah. Kita harus ngapain, kita harus apa. Akhirnya kita dikasih wiridan sama si gurunya, sama si jin itu. Oke. Kasih wiridan ya kan. Nah, dari situ kita tuh udah selesai nih ceritanya nih. Oke, kembalilah pulang ke pondok langsung. Ke pondok. Oke. Wiridan itu kan yang dikasih. Terus sering jalan ya kan di situ kita ya namanya di situ awalnya saya juga jarang sholat ya kan. Semenjak di situ alhamdulillah Bang. Sholat rajin. Alhamdulillah. Terus sholat emang kita kalau nggak sholat atau ngelakuin yang hal buruk gitu ya. Pernah suatu saat kita tuh main slot di situ. Di situ. Oke. Itu Bang dari si jin itu tahu kita ngelakuin apa. Oh, dia tahu. Dia tahu. Berarti ada teguran dong ke Bang Kubil ya? Ada Bang. Kayak apa? Jadi tegurannya melalui si AA Bang. Dia yang ngomelin si AA, terus si AA ngomelin ke saya. Oke. Gitu. Jadi nggak langsung ke saya karena kalau ditakutnya si AA tuh kalau ke saya akibat takutnya fatal. Oke. Soalnya dulu pernah kayak begitu kejadian. Itu bocah yang ada masalah di situ dilemparin Bang.
Dilemparin, benar-benar dilemparin. Jadi saya nggak mau kejadian nih kayak dulu terulang kembali gitu. Makanya jadi kalau emang ada kesalahan dari si muridnya, ke Sya dulu. Sya dulu yang ditegur. Dari situ kan kita ya keseharian tuh ya modelnya yang nggak biasa masak kita masak, ya kan. Tapi sholat bener-bener rajin di situ ya. Saya bangun, udah sholat Bi? Belum, sholat dulu. Ya terbiasa gitu. Sholat segala macam, keseharian sih kita di sono ya lebih positif lah ya. Islami lah ibarat kata. Nah suatu saat tuh Bang, kita pernah diajak ke suatu tempat di mana itu benar-benar di bawah kaki Gunung Salak. Nama tempatnya itu di Batu Jolang, Batu Kujang. Nah, di situ kita namanya awal pertama ke tempat-tempat gituan ya. Kan kita dikasih wiridan tuh. Kita ngewiridin di situ. Di tempat itu. Sebelumnya emang dibilangin sama si A-nya ini, tempat ini kebanyakan dipakai sama hal-hal yang nggak benar. Gitu. Kayak pemujaan apalah gitu. Itu kan petilasan Prabu Siliwangi Bang. Di situ. Nah udah masuk jam 12 kalau nggak salah, jam 12 lewat lah, mau setengah 1. Di situ kita berlima orang bisa Bang. Mencar. Ya wirid itu. Yang di bawah pun bambu, ada yang di batu. Saya di atas batu waktu itu. Sendiri-sendiri berarti ya. Nah yang saya ini dikasih waktu sama gurunya si A ini. Kan itu jenis bacanya ya batin ya. Itu kita wiridin itu Bang sampai berapa ribu itu gitu, saya lupa. Saya wirid. Nggak lama tuh kedengeran Bang kayak suara kayak babi. Kayak pakai kalungan ini. Nah kayak begitu ya. Nggak lama kan panas tuh gitu ya. Nih kayak ada yang ditiup Bang, kayak yang niup dari muka wajah kita. Panas ya kan, terus dingin. Saya diem aja tuh kan ya, hawa takut juga yang pertama kali kita kayak begitu kan. Akhirnya lama-lama tuh sekitar hampir 3 jam kalau nggak salah. Udah ya kan. Udah kita balik lagi ke musola yang tepat di situ. Nggak lama pagi subuh kan kita sholat subuh. Habis sholat subuh kita ngopi-ngopi di musola. Nggak lama tuh pas waktu pagi itu kita mandi ya di Batu Jolang itu. Di batunya itu. Terus semua kan dimandiin ya kan, biar nggak apes lah ibarat kata. Buang apek lah. Iya buang sial lah. Nah pas dari situ udah selesai pada mandi, kita balik lagi ke musola itu. Nah di situ ada si Abah. Kuncennya. Kuncen Batu Jolang tuh. Yang lain kan itu saya urutan ke, pokoknya di belakang saya ada 2 orang lah kalau nggak salah. Pas salaman kan sama si Abah itu, salaman. Nah pas giliran saya tuh pas salaman bukannya saya yang gini Bang, malah si Abahnya assalamualaikum ya kan. Nah saya heran. Nah, tapi saya nggak cerita di situ di kondisi waktu saat itu ya. Ya pendem tuh. Kalau saya balik, saya cerita lah sama si A. Waktu di Batu Jolang itu kenapa si Abah sama salaman sama saya gitu ya kan. Itu adanya ikut, kata si A. Siapa? Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngasih tahu itu siapa, ya kan. Nah kalau emang saya seneng ya kan, apa emang dia senang ke saya, dia bakal ngikut gitu Bang. Nah, ya kan saya juga bertanya-tanya ya. Ini ngikut saya takutnya bener apa nggak bener nih, ya kan. Nah sering jalan tuh kita masih wirid Bang, wirid. Sholat rajin dah kalau waktu di sono. Tuh pas hadiran, kan setiap malam Jumat ya hadiran ya. Berarti setiap malam Jumat hadiran terus. Kita habis tawasul,
nggak lama hadiran. Pas hadiran itu saya ada dari si gurunya si A itu bilang suruh perbaikin diri. Kayak sholatnya, iya, suruh perbaiki semua lah ya, sholat dan macam-macam. Nah terus ya kan saya yain kan, emang saya juga mau berubah waktu itu, mau biar lebih bener lah hidup ya kan. Terus ya diajak-ajak tuh sering ke kayak gunung-gunung, kayak tempat-tempat petilasan, kayak di bawah air terjun. Tuh ngapain tuh? Di wirid. Wirid kan di bawah air terjun. Nah di bawah air terjun itu bang kita wirid. Wirid kalau di tempat-tempat kayak kuburan kayak apa gitu. Dibilang nggak ada setannya dah. Kalau di tempat itu bang setannya lebih banyak. Serem. Bukannya banyak, serem gitu ya. Kayak apa seremnya? Penampakannya ada yang gede modelnya. Kayak apa tuh gedenya? Kan pasti ada wujudnya yang gitu, yang dilihat Bang Kubil. Gandarwo mungkin ya. Gandarwo. Yang hitam. Kayak dia rambutnya panjang, hitam. Gitu ya, kukunya panjang. Ya emang makhluk itu yang disebut-sebut Gandarwo bener-bener serem bang. Nampak ya. Nampak, tapi pada saat nggak jelas. Willy dan Bang Kubil di situ. Nggak jelas. Tapi nggak jelas. Nggak jelas. Cuma kelihatan hitam aja gitu ya. Yang dijelas tuh kayak rambutnya, calingnya, ya kan. Tuh pas kejadian itu kan kita balik lagi kan ke tempat kita ya, tidur lah. Iya, ke Kobong lagi. Saya nggak berani cerita tuh bang, ingat itu. Sama si A-nya. Pas paginya baru saya cerita. Semalam saya ngeliat. Ternyata bang, kalau kita di tempat-tempat kayak begitu, jangan dibayangin. Kalau dia dibayangin makin jadi. Malah nampak gitu ya. Makin jadi. Kita bawa enjoy aja, bilang begitu. Ya kita niatnya wirid. Ya wirid itu kan bang, kita kayak buat tawasul, buat kayak diri sendiri, doain yang tepat di situ. Betul. Ya kan. Doain yang orang yang udah nggak ada juga. Nah dari situ itu tuh kebanyakan di situ orang-orangnya yang punya niatan ini bang, kayak apa ada pengen naik pangkat. Ya kan kebanyakan tuh apa yang buat di kerjaan, kebanyakan lari ke situ bang. Penglangris lah ya kalau bilang. Satu-satu siapa pernah ngobatin orang. Jadi buat ngobatin itu caranya bener-bener ya mistis lah buat saya. Kayak apa tuh? Jadi ini bang, kalau kayak teluh ya model begitu, penyakit gitu kan kayak daerah Sukabumi kan banyak kan kayak gitu bang. Tepatnya waktu itu pernah di daerah Sukabumi ujung apa tuh namanya ya? Ujung Genteng. Bukan bang. Apa tuh? Jampang. Di daerah Jampang. Itu orang di perut bang, kayak bola. Nih main. Bergerak. Iya benar-benar bergerak. Itu ya kita nggak tahu ilmunya agak apa gimana deh ya. Itu pas di Syaa pegang diem. Kayak dibetot lah. Itu hilang bang. Itu Syaa. Itu hilang. Terus dibilang kan ya kan kita sering banyak sharing-sharing ya kan sama dia cerita. Kadang-kadang kita nggak percaya juga bang sama hal kayak begitu. Kok bisa begitu? Ya aneh tapi nyata. Jadi bilang juga nggak bisa sebenarnya, cuman ya emang dibantu gitu. Jadi dibantuinnya masih gurunya. Yang jin Islam si jin itu. Nah, lalu kebanyakan tuh ya kayak orang sering dah orang kehilangan emas, kehilangan duit ya kan. Pada nanya lah gitu. Ya datanglah gitu. Ternyata yang saya tahu sekarang nih, kalau orang kehilangan emas, kehilangan duit itu bukannya orangnya itu yang pintar. Dia
bisa nalukin si jin. Oh. Jadi si jin ini yang disuruh sama dia. Oh, oke. Gitu. Contohnya? Contohnya misalkan abang kehilangan emas nih. Oke. Abang kehilangan emas, nanya sama saya misalkan. Oke. Yaudah, ntar misalkan malam, saya nanya lah sama guru saya. Oke, Jin ini. sama jin Islam ini. Oke. Si ini emas hilang, cariin. Ini kayak gini. Tuh, dicariin bang sama dia bang. Oke. Dicariin sama dia, ada. Ya saya kasih. Ternyata ya bukannya saya gitu ya. Oke. Jin makhluk, itu ya. Makhluk halus ini yang bisa ngambil itu. Oke, gitu. Oke. Karena si jenis-jenisnya makhluk kayak gitu, saya jin senengnya begituan bang. Sama emas. Perhiasan ya, emas kayak gitu. Oke, lalu? Pernah suatu saat tuh, ya kan kita namanya bocah muda ya. Kalau emang ilmu kebal begitu gimana? Itu paling gampang. Kata dia. Bener emang paling gampang bang. Soal banyak orang kayak dari Jakarta gitu ya ke sono. Cuma buat begitu bang. Belajar itu. Jadi belajarnya nggak kayak saya kan emang dititipin di sono ya. Oke. Cuma seminggu gitu. Kadang-kadang dites. Saya lihat emang bener-bener real gitu, orang yang dipotong, apa yang ditembak. Iya, dites di situ lah ya. Oke. Bener-bener emang yang nggak mempan gitu. Oke. Cuman yang saya pikir nih itu cuma di situ doang, apa emang cuma di luar enggak? Apa gitu? di luar juga ini ya. Oke. Berfungsi atau kayak gitu ya. Oke. Takutnya kan kita namanya di situ pas waktu di situ doang kita nih kebal kan. Iya. Di luar mah kita takutnya di luar kena bacok gitu ya. Ternyata emang asli gitu. Cuman kalau kayak gitu bang, dia harus balik lagi. Oh, harus sering ke situ. Oke. Ibarat kalau dicas dah. Iya. Nggak kayak biasa gitu ya. Dipelajarin sama dia. Oke. Nah, terus kan kita pernah waktu itu nganterin saudaranya apa gimana ya? Saudaranya si A. Keponakannya kalau nggak salah itu. Oke. Masih daerah Sukabumi juga tuh bang. Oke. Kita sendiri. Ya awal takut ya ada yang udah malam, pas waktu malam Jumat tuh, pas waktu habis hadiran saya nganterin. Oke. Habis nganterin tuh bang, saya dipegat bang. Sama pun bambu. Pun bambu. Iya. Oke, gimana tuh? Pun bambunya pada malang. Oh, maksudnya rubuh gitu? Iya pada di jalan, jadi ngalingin gitu jalan. Ya. Oke. Terus? Saya kolong-kolongin bang dalam hati. Ya pikiran saya kan takutnya ini ntar gua iniin dilepat apa gimana. Oke. Saya tanya pas pulang, saya udah gini-gini tuh. Iya emang. Tahu itu dia, ada bilangin. Itu kalau saya tanya bang, kalau emang kayak gitu jangan di atas, jangan lewat. Oh berarti nggak boleh lewat atas dia. Kalau kita lewat di atas dia nyelebat. Dia pasti nyelebat. Oke. Pokoknya kalau kita ngeliat gituan, ngeliat setan atau apa, jangan takut be. Karena itu buat celaka diri kita kalau kita takut. Oke, nyelakain diri kita sendiri mungkin. Kalau di jalan-jalan kan tuh orang kalau ngeliat setan kan ada yang kecelakaan atau gimana. Ya karena dia takut. Setan mau termanipulasi. Iya betul. Oke. Terus ya kalau dibilang gaib, benar-benar gaib banget saya di sono. Gaib ya. Di sono. Oke. Hitungannya hampir setiap malam ya berurusan sama gituan, ngikutin gituan lah. Sama jin ya. Oke. Oke, saya nanya, pernah lihat nggak sosok jin yang dibilang gurunya si A ini, Bang Kubil sendiri? Kalau buat ngelihat sih belum ya bang. Belum sama sekali. Mungkin kalau saya ngelihat saya takut. Mungkin, karena ya. Itu dari suaranya aja gede bang. Suaranya gede. Iya, orang gede gitu suaranya. Berarti cuma dengar suara aja ya? Suara. Nggak pernah ngelihat penampakan si sosok gurunya yang jin Islam ini? Oke, tapi dari suaranya? Dari suaranya udah bener dalam satu ruangan nih. Oke. Gelegar gimana sih? Kayak orang pakai salon gitu. Kayak pakai speaker gitu ya? Oke. Bener-bener kenceng banget suaranya.
Berarti selama Bang Kubil di sana aktivitasnya wirid, pokoknya jalanin ibadah ya. Iya, ibadah. Nah, kalau wirid-wirid kayak di Jemek, tolong gitu, di air terjun itu berapa lama tuh? Kalau wirid di situ, iya berapa lama? Dia tergantung dari kita bacanya, Bang. Oke. Misalkan dikasihnya 1100. Ya kalau kita bacanya cepet, ya cepet waktunya. Cuman nih kita misalkan dikasih wiridan sama gurunya nih, kita hadiran ya. Dikasih wiridan nih, kita misalkan berendam di kolam sambil wirid. Dikasih misalkan 3000. Kita bacanya 3000. Kalau kita bacanya paseh maksudnya apa gimana gitu ya. Udah hafal lah ya. Itu pas waktu wiridan nggak ngulang, Bang. Kalau kita bacanya buru-buru, cepat gitu ya. Disuruh ngulang. Salah berarti. Takut ada yang salah gitu. Oke, berarti saya nanya lagi, maaf. Selama setiap datang kan malam Jumat ya? Kalau wirid, kalau enggak yang tawasulan, hadiran itu. Nah, hadiran itu berarti setiap hadiran itu dikasih wiridan dengan yang berbeda atau sama? Tergantung kita. Misalkan satu kita dulu kasih wiridan nih, kalau kita nggak lulus, ya kita ngulang. Kalau udah lulus, kayak ganti gitu. Iya, namanya kan saya. Jadi panggil nama sianya saya. Misalkan kita udah lulus, yang apa? Mau apa lagi? Mau apa lagi gitu? Mau apa lagi? Misalkan kita jawab mau ya buat diri lebih baik atau gimana? Dikasih wiridan gitu. Berarti pindah tempat lagi tuh wiridannya, atau dengan sama misalnya kayak di air terjun tadi atau di kolam atau di gunung atau di mana gitu. Kalau kita nggak keluar sih di kolam, Bang. Kan di situ ada kolam. Di kolam. Berarti berendam gitu. Berendam. Jadi kita nih nggak boleh nyentuh ke atas gitu, ke bawah. Kita ditaruh batu ini nih. Berarti nggak boleh ngapung ya? Iya, segini aja nih. Lalu kita baca tuh di bawah. Itu, Bang, yang saya ngerasain tuh ya, ikan apa ular kali ya. Itu pada berjalan, Bang, di sini. Di badan situ. Iya, itu ya godaan gitu. Itu bisa 1 jam atau berapa jam kalau wiridan gitu? 2 jam. 2 jam ah? Lama juga ya. Itu pernah ada orang, Bang, yang kayak begitu ya, yang sama saya wirid itu di kolam itu. Orang sakit. Jadi sembuh. Padahal kan dia kena dingin ya. Itu heran juga sih itu. Emang kayak ya dibilang ada unsur terapinya, ada juga. Ya, berendam di air ya mungkin ya. Orang sakit wiridan di situ sembuh. Bisa sembuh. Lalu terus ya kan kita namanya di situ sekitar berapa bulan tuh ya saya? Iya, berapa bulan di situ? Hampir sekitar 4 bulan. Enggak lama. Belum 4 bulan tuh. Waktu masih 3 bulan kalau nggak salah ada. Nah, saya wirid, dia kan wirid. Saya mau pulang dah. Wirid mau pulang. Saya mau pulang, ya kan. Emang udah nggak betah juga, Bang. Satu cuaca juga soalnya kan dingin. Saya mau pulang, nggak lama saya hadiran. Si gurunya ini bilang bahaya. Iya. Maksudnya bahaya? Saya juga nggak tahu tuh. Pulang gitu. Iya. Lalu udahan kan tuh ya, pas malam sekitar jam 12, abang saya nelpon. Lu jangan pulang dulu. Emang pada waktu itu saya mau pulang, Bang. Pasti 3 bulan itu, lu jangan pulang dulu. Dibilang abang saya, lu banyak yang nyari di sini. Dibilang. Ya udah kan, saya nggak pulang dulu tuh. Saya nanya sama dia, berarti benar apa omongan si saya itu, gurunya si A. Si A juga ngomong saya sebelum abang saya nelpon gitu. Dia udah dibilangin duluan sama gurunya. Lalu terus berarti nggak jadi pulang. Nggak jadi pulang. Nah, saya kan masih di situ ya. Itu saya pulang di 4 bulan, Bang. Di bulan terakhir tuh saya ngabisin wirid yang ya batin itu, Bang. Ya batin kan ya saya pengennya buat diri saya juga lebih baik ya kan. Biar
ada yang nangkep juga lah. Saya pulang kayak tawasul juga bisa. Iya, oke. Terus saya belajar tuh dari Iqra sampai alhamdulillah gitu ya. Oke. Terus nggak lama saya pulang dan dibekelin saya bang. Dibekelin sama si AA. Sama si AA. Oke. Satu batu, kedua taring. Oke. Itu buat apa tuh fungsinya? Buat diri, buat jaga-jaga. Kalau itu. Jaga. Kalau taring ini bang, emang waktu pernah saya dapetin si AA sih, bukan saya yang dapetin ya. Oke. Cuman saya ada di posisi waktu itu. Sama si AA. Ada, iya. Oke. Sama si AA. Itu di Gunung Bunder bang. Oke. Pada saat ngapain itu? Itu wirid juga, lagi wirid. Oh, lagi wirid juga. Oke. Itu di Gunung Bunder di bawah terjun pengantin kalau nggak salah itu. Oke. Kalau sekarang itu kan kita namanya Gunung Bunder banyak tuh ya, iya, gunung-gunungnya. Di situ kita dapetin itu. Saya dikasih, saya pulang, ya kan. Nah, pas harian saya pulang, kan pada malam tuh ya tidur di jendela tuh, kan saya tidur sebelah sini, mas saya di sini. Oh, berarti beda. Pas pulang tuh ya. Iya, beda dari kamar. Si AA kan dikasih batu sama taring. Sama taring. Nah, si Bang Kubil langsung pulang nih. Saya pulang besokannya tuh. Oke. Saya pulang, saya tidur kan, habis tawasul tuh saya tidur, tiba-tiba tuh mas saya bangunin. Oh, main orang tua. Iya, itu di jendela tuh ada yang garuk-garuk bang. Wow, kayak apa tuh? Ya bisa disebut macan kali ya. Oke. Apa-apa gitu ya. Namanya saya bau-bau gituan. Itu Bang Kubil ibunya bangun atau gimana? Bangun, mas saya takut. Oh, oke. Ngegerem katanya bang. Oh. Bangunin, lu dari sono bawa apa baik? Katanya bilang kan nama mas saya begitu. Oke. Ya saya nunjukin kayak begini. Di jendela tadi ada yang ngegerem, gue digaruk-garuk. Oh gitu. Oke. Garuk-garuk jendela. Iya. Sambil ngaum lah ya. Bener. Dibilang. Oke. Nah, nggak lama dari situ kan saya masih sholat lah, masih wirid. Oke. Terus saya wiridin baik apa yang dikasih dari sono. Ya, pokoknya yang apa Bang Kubil dikasih dijalani ya. Oke. Terus gak lama bang, ya masalah di rumah juga udah kelar ya kan. Oke. Oh, masalah Bang Kubil udah kelar. Udah. Berarti. Oke. Lalu? Terus saya seiring jalan nih, kita namanya saya juga nggak menyadarin kalau emang itu dari sono kayak hal-hal yang saya alami gitu. Iya, yang tadinya saya di sono ada yang jegat gitu orang atau gimana, ada bahaya lah. Oh iya. Jadi udah punya feeling gitu ya. Oke. Jadi feeling saya kuat. Ya, oke. Nah, kalau ada punya masalah, kemampuan lah kalau dibilang. ada masalah apa gitu. Oke. Saya udah ngebaca, bukannya sok atau gimana ya, maksudnya buat kayak perasaan ada gitu bang. Kayak batin kita udah tahu gitu ya, bahwa kalau gue lewat sono takutnya ada kejadian nih gitu. Berarti feeling dan batin Bang Kubil udah kuat kayak gitu. Oke, lalu? Nah dari situ bang, kita kan lebih kayak ada yang ngejaga lah gitu ya. Oke. Lebih kayak ada yang ngejaga ya, sampai saat ini juga kita masih jalanin. Masih wirid, masih gitu. Ya, pokoknya apa yang dikasih masih berjalan. Masih bang. Sholat masih. Alhamdulillah, sholat masih. Maaf saya tanya lagi, selama Bang Kubil di sana kan 4 bulan tuh ya. Berarti Bang Kubil di sana tinggal sendiri dari selama dianterin sama abangnya Bang Kubil. Bang Kubil tinggal sendiri di sana. Tapi banyak teman di sana. Banyak. Oh banyak. Banyak. Ada berapa santri atau berapa orang? Di sono ada yang ditinggal di situ ada sekitar 6 orang. Oh 6 orang. Iya. Cuman kalau yang santri datang misalkan setiap bulan Jumat hadiran ya. Oh berarti ada santri yang pulang pergi gitu ya. Itu banyak bang. Ngaji lah mungkin ya. Oke. Oh itu banyak yang dari warga sana mungkin ya. Berarti kalau yang datang kayak Bang Kubil nitip gitu cuma ada 6 orang gitu. Ada dengan permasalahan yang berbeda mungkin ya. Nah saya sih penasaran sama sosok jin yang Islam ini sebenarnya. Cuma nggak ada bentuknya atau nggak ada wujudnya itu ya.
Nggak ada, cuman Nggak ada, kalau yang saya alamin selama saya mungkin pulang. kali nih Bang Kubil pernah ngimpi atau apa gitu. Iya, pernah Bang. Wujudnya Selama saya pulang. kayak apa tuh? Itu dia tinggi putih. Tinggi putih. Iya. Berarti putih itu sorban atau apa? Orangnya Putih. Orangnya putih. Dia pakai pakaian putih. Putih sorban Iya. kan? Oke. Panjang rambutnya. Orang rambut panjang. Putih. Oh, itu Bang Kubil di mimpiin itu? Pernah ya. Oke, Bang Kubil, terima kasih ceritanya ya. Dengan kisah mistisnya yang dialami Bang Kubil pada saat berkobong ya di daerah Sukabumi ya. Oke. Terima kasih atas pengalamannya diceritakan di Lampion Kelam, dan sehat selalu Bang Kubil. Siap Bang. Oke, itulah kisah dari narasumber kita yang mana dia pada saat apa ya kalau dibilang pesantren atau kobong di daerah sana, di daerah Sukabumi, dia diperlihatkan oleh sosok jin Islam, dan sekarang dia mempunyai batin atau feeling yang kuat. Kalau ada kejadian dia udah lebih kuat feelingnya. Itu yang dialami sama Bang Kubil, narasumber kita. Bagi yang punya cerita mistis atau horor bisa langsung DM ke sini atau kontak email kita ada di deskripsi. Nanti bisa kami undang melalui tim kita Lampion Kelam. Percaya nggak percaya, hal mistis itu ada. Saya Jo Cacing, Lampion Kelam, salam horor.